Halo guys, welcome back di Substory. Masih di sini Alfon dan Aku Kevin. Jadi guys, kali ini kita akan membahas tentang pria tertinggi sepanjang sejarah pengen sejarah yang pernah hidup di dunia ini. Jadi bukan pria tertinggi sekarang loh ya. Kalau pria tertinggi sekarang itu dipegang sama pria namanya Sultan Qaseem. Berapa tingginya? Sultan Qaseem itu tingginya 251 cm. Gila. Itu aja udah tinggi Nah, ya. Nah, tapi bukan dia yang mau kita bahas. Jadi kita akan membahas pria tertinggi yang pernah hidup di dunia ini. Yang tercatat lah ya. Iya. Itu namanya Robert Wadlow dengan tinggi badan 272 cm. Berarti masih jauh ya dari Iya. yang tadi Sultan. Iya, jadi kayak kalau foto sebelah gitu masih kelihatan beda Kelihatan jauh. bedanya. Robert Pershing Wadlow merupakan nama dari seseorang yang memegang rekor tak terpecahkan sebagai orang tertinggi yang pernah hidup di dunia. Dirinya menempati urutan pertama sebagai pria tertinggi sepanjang sejarah dengan tinggi badan mencapai 272 cm. Di atas seorang pria Thailand bernama Pornchai Sawsri yang menempati urutan kedua dengan tinggi badan 269 cm. Robert lahir di Alton, Illinois pada 22 Februari 1918. Sejak masih kecil, dirinya ternyata sudah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Di usianya yang baru menginjak 6 bulan, berat badannya sudah mencapai 13 kg. Padahal normalnya hanya 6,5 sampai 10 kg. Saat berumur 5 tahun, ketika memasuki sekolah untuk yang pertama kalinya, tingginya sudah jauh melampaui anak-anak lain dengan tinggi 155 cm. Dan ketika berusia 16 tahun, tingginya sudah mencapai 243 cm. Lebih gilanya, tinggi tersebut bukanlah puncak dari pertumbuhannya. Pada 27 Juni 1940, dirinya tercatat memiliki tinggi 272 cm dengan berat 200 kg. Tinggi tersebut kemudian menjadi sebuah rekor dunia yang tidak pernah terpecahkan hingga saat ini. Ford, kamu bisa bayangin nggak? Anak usia 18 bulan beratnya 30 kg. 18 bulan itu 1,5 tahun loh. Aku bingungnya jadi kalau misalnya orang tuanya gitu, ibunya gendong dia gimana gitu. Iya udah, loh ini berat sekali. Menjadi tinggi mungkin menjadi keinginan banyak orang. Tetapi jika menjadi tinggi hingga setinggi Robert, mungkin menjadi sesuatu yang menyulitkan dan mungkin tak pernah Robert harapkan. Ketika ia remaja, pihak sekolah harus membuatkan meja khusus untuk memfasilitasi kakinya yang panjang. Kursinya juga dipesan secara khusus menyesuaikan tubuhnya. Beberapa kasur harus disusun sedemikian rupa agar tubuh Robert bisa muat sepenuhnya di atas kasur. Ayahnya juga harus membongkar kursi penumpang bagian depan mobil agar Robert bisa meluruskan kakinya. Semua benda dan pakaian yang ia gunakan juga harus dibuat secara khusus untuk mengakomodasi tubuhnya yang sangat besar. Namun dengan semua kendala tersebut, Robert tetaplah seorang remaja biasa yang suka bermain basket dan sepak bola. Ia digambarkan oleh teman dan guru-gurunya sebagai anak yang sopan, lembut, murah senyum, dan jarang marah. I like to play baseball, basketball, and football. Tapi aku jadi kasihan sih sama si Robert ini. Oh, Karena pasti sulit sih kalau aku bayangin hidupnya itu. Kalau mau cari baju gimana? Kayak kita sebagai misalnya ada orang yang bertubuh besar kan masih ada tuh plus size baju plus size itu. Tapi kalau jadi Robert mana ada baju yang muat? iya, semua harus custom. Harus custom semuanya. Sama di sini kan dia ada suka main sepak bola sama basket ya. Nah, iya. Kalau basket ya wajar tinggi kan. Nah. Tapi kalau sepak bola, aku kan nggak ngerti sepak bola, Fon. Sepak bola menurutmu dia di posisi apa? Kiper Kiper ya. jangkauannya jauh gitu tangannya. Iya, tapi kan pasti lambat kan. Mau gerak kiri, Bener mau sih. kiri ke kanan. Tapi kalau main basket OP itu pasti. Iya. Teman-temannya nggak bakal ada yang nyampe itu. Keunikan pada tubuh Robert membuat para dokter penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya itu? Apa yang menyebabkan ia tumbuh menjadi sebesar itu? Pada usia 12 tahun, Robert yang tingginya sudah jauh melampaui anak seusianya dibawa ke rumah sakit Barnes di St. Louis. Di sana para dokter memeriksa tubuhnya dan kemudian menemukan alasan kenapa pertumbuhan Robert bisa sepesat itu. Dokter mendiagnosis bahwa kelenjar pituitari Robert mengalami hypertrofi yang menyebabkannya mengalami percepatan pertumbuhan. Aktivitas berlebih yang dilakukan kelenjar pituitari Robert menyebabkan produksi growth hormone atau GH yang menyebabkan Robert tak bisa berhenti bertumbuh. Para dokter sebenarnya mampu menghentikan pertumbuhan itu melalui segenap operasi dan pengobatan. Namun dikala itu, operasi sejenis ini sangat beresiko dan dokter pun tidak menyarankannya. Robert kemudian menjalani sisa hidupnya tanpa menjalani pengobatan apa-apa. Ini menurutku yang terjadi di kebanyakan orang-orang tinggi ya, Bang. Iya. Biasanya orang-orang tinggi itu ya kebanyakan dia bisa setinggi itu Kelebihan hormon pertumbuhan itu. karena kelebihan hormon pertumbuhan ya, dalam tanda kutip sakit ya. Iya. Ada juga pemain basket tertinggi di dunia sekarang, bukan NBA loh ya. Oh, seluruh sekarang, dunia. seluruh dunia. Itu dari Cina namanya San Mingming, tingginya 236 cm, itu juga gara-gara sakit.
Tapi akhirnya dia dioperasi dan penyakitnya hilang. Tapi sudah nggak main basket sekarang. Ya, tapi kalau kebanyakan pemain basket lainnya gitu, misalnya LeBron, Kobe itu kan termasuk tinggi tuh. Iya, Nah, tapi nggak sakit, itu nggak sakit, normal itu. Dari Karena genetis gitu ya. Iya, genetik, dan emang orang Amerika kan Tinggi-tinggi. tinggi. Nama Robert Wadlow menjadi terkenal dan menjadi sensasi setelah ia bergabung dengan kelompok sirkus Ringling Bersaudara dan melakukan pertunjukan di berbagai kota di Amerika. Dirinya mendapatkan julukan raksasa dari Illinois dan menjadi populer berkat penampilannya di setiap show sirkus. Namun dengan segala hal itu, ia ternyata tak begitu peduli dengan ketenarannya. Dirinya tetap menjalani kehidupan yang sederhana seperti biasanya. Bahkan ketika menandatangani kontrak, ia membuat aturan khusus agar ia selalu menggunakan setelan jas dan tidak mau menggunakan kostum sirkus dan berbagai aksesori lainnya. Ia juga selalu memilih untuk tinggal di hotel bersama ayahnya jika sedang tidak tampil. Selain sebagai pria tertinggi di dunia, Robert juga memegang rekor sebagai pria dengan kaki terbesar di dunia. Kala itu ukuran sepatunya adalah 37,5 atau dalam size Eropa adalah 75. Buat kalian yang belum tahu, ukuran Eropa adalah ukuran sepatu yang biasa kita gunakan di Indonesia. Ukuran sepatu yang normalnya memiliki nomor antara 36 sampai 46. Jadi bayangkan saja seberapa besar ukuran 75 itu. Dengan ukuran sebesar itu, tentunya tidak ada perusahaan sepatu yang memproduksi sepatu yang muat untuk Robert. Karena itu perusahaan Peter Shoe Company membuat sepatu custom yang bisa dikenakan oleh Robert. Dan beruntungnya sepatu tersebut diberikan kepada Robert secara gratis. Robert Wadlow ternyata dikontrak sebagai brand ambassador dari perusahaan sepatu tersebut. Dalam perjalanannya ke lebih dari 800 kota di 41 negara bagian, dirinya selalu mengenakan dan mempromosikan sepatu ini. Di mana kemudian merek sepatu ini menjadi salah satu yang paling laris di Amerika kala itu. Tapi untungnya ada ya perusasahaan yang mensponsori sepatu untuk dia. Iya. Kalau nggak kan dia harus keliling Amerika nyeker tuh selama Tapi show-nya. pada akhirnya juga sukses. Sukses. Salah satu yang paling laris. Terus aku juga mau highlight ini, dia itu punya ukuran sepatu 75. 75. Ini sebagai gambaran ya. Ini guys yang lagi aku pegang itu 43. Ini di sebelah aku panjangnya segini. Ya lebih panjang dari muka aku ya. Iya benar. Nah, kalau 75 itu hampir 2 kali lipat ya. Seberapa itu panjangnya? Sampai setengah badanku paling. Makanya. Gila. Tubuh yang semakin bertambah tinggi membuat Robert semakin banyak mengalami kesulitan. 1940, dirinya mendapati kalau ia mulai sulit untuk berjalan kaki. Dokter kemudian memasangkan besi penyangga untuk membantu pergerakan kakinya yang sangat besar itu. Dalam salah satu tur promosi Peter Shoe, dirinya kerap mengeluh akibat rasa sakit pada kakinya. Kala itu kakinya sudah dipasangkan besi penyangga, namun ternyata Robert tidak pernah menyadari keberadaan besi penyangga itu akibat tubuhnya yang terlalu besar. Besi itu ternyata terus mengerus dan melukai kulit Robert tanpa ia sadari, yang berakibat pada infeksi di kakinya. Tak lama setelah itu, kamar hotel Robert diubah menjadi rumah sakit untuk menangani infeksinya. Namun sayang, infeksi itu telah menyebar dan Robert kemudian meninggal pada 15 Juli 1940 di usianya yang ke-22 tahun. Jadi si Robert ini meninggal di usia yang sangat muda ya, Benar. 22 tahun. Seusia kita sekarang ya. Iya makanya. Tapi kalau aku jadi dia sih, menurutku fine sih. Maksudnya kayak namaku udah masuk di sejarah. Benar. Diingat terus sampai sekarang. Diingat, dikenang. Menurutku sih kayak it's okay. Tapi bukan berarti. Ada legasinya gitu ya. Iya, tapi bukan berarti aku mau meninggal muda ya. Enggak ya. Oh ya guys, kalau kalian ingat tadi di narasi sebelumnya ya. Iya. Itu tinggi 272 cm itu diukur pada Juni 1940. Juni 1940. Itu sebulan sebelum dia meninggal. Berarti kan dia mungkin aja masih ada kemungkinan buat tumbuh lebih tinggi lagi kalau dia masih hidup gitu. Meski meninggal di usia yang masih sangat muda, namanya hingga kini masih terus dikenang. Berkat rekor tak terpecahkan yang ia pegang sebagai pria tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Dirinya sendiri dikuburkan di kampung halamannya di Alton, Illinois, di pemakaman Oakwood, di samping keluarganya. Untuk menampung tubuhnya, sebuah peti mati khusus dipesan dengan panjang 3 meter, lebar 80 cm, dan berat total mencapai 450 kilo. Untuk mengangkatnya pun, diperlukan 12 pria dan 8 orang yang membantu prosesi tersebut. Semasa hidup Robert memang terkenal akan kesopanan dan kerendahan hatinya. Tak heran saat kematiannya pun, dirinya diiringi oleh banyak orang yang menyayanginya. Sekitar 40.000 orang tercatat datang menghadiri prosesi pemakamannya. Sejak kematiannya itu, belum ada manusia yang lebih tinggi darinya. Dan mungkin tidak akan ada. Kemajuan ilmu kedokteran di masa kini sudah mampu menghambat laju pertumbuhan yang abnormal. Karena memang menjadi tinggi hingga terlalu tinggi bukan merupakan sesuatu yang baik bagi tubuh manusia. Bahkan jika kita melihat ke daftar 10 orang tertinggi yang pernah hidup, usianya tidak ada yang mencapai lebih dari 50 tahun. Oh iya berarti di zaman sekarang sudah nggak mungkin lagi ya setinggi-tinggi itu karena
udah bisa Udah dioperasi maju, sekarang. Operasi resikonya lebih rendah lah. Tapi apa hubungannya? Maksudnya antara tinggi badan yang terlalu tinggi sama Karena kan berat, Bro. berat gitu? Gravitasinya kan lebih, terus bikin badannya itu lebih berat. Terus lututnya, bagian lutut ini Iya. nggak mampu. Bebannya terlalu besar. Bebannya Gitu. terlalu besar. Yo guys, itu aja ulasan kita mengenai episode kali ini. Menurut kalian gimana guys kisah tentang Robert Wadlow kali ini? Dan kalau kalian ada saran mengenai topik selanjutnya untuk kita bawakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke guys, see you on another episode of Sub Story.